Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GPB Karis Pulau Gebang, Jakarta mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online. Sekalipun kita masih menjalani kehidupan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bahkan nyaris membuat kita begitu khawatir. Tapi kita tetap bersyukur karena Allah selalu hadir memberkati kehidupan kita bersama, keluarga kita tercinta. Maka inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai penuh kesiapan hati yang rindu berada di hadirat Allah yang Maha Kudus. Sujud sembah bagi Dia dalam roh dan kebenaran di minggu ke-16 sudah Pentakosta 20 September 2020. Pemberita firman Allah akan dilayani oleh Pendeta Manuel Rantung SSI MM. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh pribadi. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing pada ibadah hari Minggu pagi hari ini berdasarkan kitab Mazmur pasal 127 pada ayat yang ketiga yang menyatakan,
Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah kami saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera yang ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan menghayati firman Allah yang akan mengokohkan kehidupan beriman kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus Kepala Gereja, Engkau telah mempersekutukan kami bersama. Biarlah peribadahan kami diberkati oleh Tuhan. Kami semua mengalami kuasa Roh Tuhan yang menjadikan kami sungguh-sungguh meyakini kebenaran firman Tuhan. Kami dapat meluaskannya dan kami dapat menyaksikannya di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami. Demi kemuliaan Yesus Kristus,
firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita semua berdiri untuk menyambut dan mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang tidak menghendaki memiliki masa depan. Artinya, semua kita berharap masa depan itu akan berlangsung dan terjadi lebih baik lagi. Ada yang mengatakan hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Dan oleh karena itu sebenarnya, apakah kehidupan ini tergantung pada hari esok, atau kehidupan ini tergantung pada hari sekarang? Bisa juga ada yang mengatakan tergantung pada masa lalu. Tetapi ini tidak bisa menjadi ukuran. Ada nyanyian yang seringkali kita senang untuk mendengarnya, tapi sayang sekali nyanyian ini suka dinyanyikan pada masa-masa kedukaan, masa-masa sulit. Tak ku tahu kan hari esok. Ya. Itu kan biasa kita dengar kalau ada suasana kedukaan. Tapi sesungguhnya disebutkan tangan Tuhan. Dinyatakan hari esok itu ada dalam genggaman Tuhan. Bukan dalam genggamanku, genggamanmu, genggaman kita.
usaha apa saja yang kita lakukan sebenarnya tidak dapat menentukan hari esok. Dalam pandangan dunia, orang berupaya untuk sebagaikan berinvestasi, menabung sebanyak-banyaknya, atau mungkin mengasuransikan diri. Saudara-saudara, itu semua pikiran yang tidak salah, itu semua pikiran yang bertolak dari jaminan atas hari depan, jaminan akan hari esok. GPIB pada bulan September ini memiliki tema pelayanan firman yang sangat menarik. Bagaimana gereja mempersiapkan generasi penerus yang menjadi berkat. Jadi berbicara tentang generasi. Oleh karena itu, kalau ini dibayangkan dalam sebuah keluarga, pasti generasi keluarga itu agar supaya dapat bertahan dipersiapkan. Orang tua kita memberikan kesempatan seluas-luasnya agar supaya kita menjadi orang pandai. Sekolahlah setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Seolah-olah dengan memiliki pendidikan, pasti kita memiliki hari depan. Tidak salah juga. Boleh-boleh saja. Tetapi generasi keluarga itu juga tidak hanya kekuatan-kekuatan jati diri, tetapi juga mestinya kekuatan-kekuatan ritual, kekuatan-kekuatan relasi dengan Tuhan. Kebanggaan hidup dalam sebuah keluarga adalah ketika seluruh anggota keluarga, baik kepala keluarga maupun anggota keluarga, semua beriring-iringan untuk dapat membuka diri dan memasukkan kekuatan Tuhan di dalam hidupnya. Ada yang mengatakan manusia memang boleh berencana, tetapi Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berkuasa. Jadi boleh-boleh saja kita berencana, tapi juga harus disadari dan dimengerti bahwa segala perencanaan hidup ini, jikalau tidak melibatkan Tuhan, maka akan sia-sia. Firman Tuhan juga menyatakan dalam surat Yakobus bahwa masa depanmu akan sia-sia kalau tidak melibatkan Tuhan. Hari depanmu tidak akan menjamin kehidupanmu, tapi percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, yang dimaksudkan dengan keselamatan di masa yang akan datang itu adalah ketika kita ini melibatkan Tuhan dalam hidup. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, rumah di sini bisa dibayangkan sebenarnya tidak sekedar simbol-simbol fisik. Rumah dalam pengertian orang-orang yang kita bayangkan adalah rumah secara fisik. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah rumah, yaitu orang-orangnya yang juga harus dibangunkan di dalam Tuhan. Usaha-usaha membangun rumah, membangun masa depan, membangun kekuatan-kekuatan diri
adalah mengedepankan Tuhan dan mengalaskannya dengan Tuhan. Jadi jikalau bukan Tuhan yang mengawal, yang menyertai, tidak akan ada artinya. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan bagaikan kita menjaring angin. Banyak usaha yang kita lakukan, tapi bagaikan kita menarik, menjangkau angin yang tidak dapat kita tahu, sehingga kita terjerat dengan segala usaha-usaha yang kita lakukan karena kemauan diri. Masa depan itu bukan soal mau, tapi soal yakin. Mazmur 127 ini berbicara tentang keyakinan akan masa depan, bukan kemauan akan masa depan. Tadi di muka saya mengatakan kalau bicara soal kemauan, siapa yang tidak mau hari esok itu lebih baik daripada hari sekarang? Tapi masa depan kita bukan kita yang mau. Tuhan yang mau. Tuhan yang berkehendak. Itu yang harus diyakini. Karena sia-sia kita kalau kita mengerahkan segala sumber daya ini. Apakah kita bekerja dari pagi sampai dengan malam? Kita sudah menyiapkan perbekalan, tetapi kita tidak memaksimalkan relasi, komunikasi dengan Tuhan. Karena itu dibayangkan oleh, ini dikenal dengan Mazmur Salomo. Salomo ini dikenal sebagai seorang raja hikmat. Sesudah Mazmur ada buku Salomo, buku Amsal, itu buku hikmat. Saya kira tidak ada yang menolak, walaupun perbedaan keyakinan, tapi siapa saja manusia membaca buku Salomo, mereka akan terarahkan hidupnya. Karena dikatakan hikmat itu adalah lebih dari segala-galanya. Yang dimaksudkan dengan hikmat adalah bagaimana sesungguhnya kita semua berlandaskan pada kemauan-kemauan Tuhan. Yang dimaksudkan dengan hikmat itu adalah bagaikan hidup ini semua bercermin dari apa yang dikatakan Tuhan. Orang mengatakan saya ini orang beriman dengan mengemukakan bahwa saya tidak pernah absen untuk bergereja. Ya, iman tidak bisa hanya diukur dari kesediaan kita untuk datang bersekutu ke gereja. Itu masih sebahagian kecil, kecil sekali. Yang disebutkan beriman itu adalah kita dapat melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan kita dapat mengatakan apa yang Tuhan lakukan. Karena kalau kita mau mengatakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu keberhasilan, apakah itu kebanggaan-kebanggaan pribadi, termasuk kebanggaan-kebanggaan rohani, ya kita tidak tertuju kepada apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan. Katakan apa yang Tuhan lakukan dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Itulah hikmat. Membaca Alkitab ya, bahkan mungkin telah berulang-ulang kali.
Tapi kalau mau disebut orang berhikmat adalah dia berani mengatakan apa-apa yang Tuhan lakukan. Lebih banyak dibandingkan dengan mengatakan apa-apa yang saya lakukan dalam hidup ini. Kalau untuk mengatakan apa yang saya lakukan dalam hidup ini, saya sudah banyak melakukan yang berlebihan, yang hebat untuk membangun jemaat ini, membangun gedung gereja ini, terlibat di dalam pelayanan. Oh, itu biasa. Dan tidak bisa digolongkan sebagai kata-kata hikmat. Karena saya adalah pelaku sejarah. Kalau tidak ada saya, maka tidak bisa jemaat ini bertumbuh. Gedung gereja ini bisa terbangunkan. Harus lebih banyak mengatakan apa yang Tuhan lakukan. Itulah bangunan yang sejati yang harus ada. Karena orientasi kehidupan masa depan kita adalah dengan selalu mengatakan apa yang Tuhan lakukan. Dan kita juga lebih banyak melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini yang dimaksud dengan pangkal selamat. Melakukan apa yang Tuhan katakan dan mengatakan apa yang Tuhan lakukan. Jadi ini bebas dari semua egosentris dalam hidup ini. Dan anak-anak kita, orang-orang dalam keluarga yang akan menjadi generasi. Kalau bicara generasi itu berarti bicara tentang perjalanan waktu. Kita tidak berbicara generasi untuk sesuatu yang lampau. Tapi bicara generasi untuk sesuatu yang akan datang. Maka kekuatan generasi yang akan datang itu adalah kekuatan orang-orang berhikmat. Ciri orang berhikmat itu adalah dia melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup ini. Dia merasakan kebahagiaan ini bukan semata-mata dari usaha-usahanya. Tapi ia menyadari, kalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan. Jadi harus diganti. Wah, kalau enggak saya, jikalau bukan saya, wah itu lain lagi. Itu bukan hikmat. Ada bahasa yang mau menunjukkan bagaikan anak-anak lelaki. Anak-anak lelaki ini sebenarnya bukan berarti satu diskriminasi gender ya. Kalau ada laki-laki lalu tidak menyebut perempuan, berarti laki-laki saja yang unggul, perempuan tidak. Tidak seperti itu maksudnya. Bahwa kultur, budaya dan tradisi pada saat itu memang mengedepankan laki-laki. Jadi laki-laki itu bagaikan pejuang. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa perempuan itu nomor 2 atau bukan milik pusaka. Tapi yang dimaksud adalah mereka yang berjuang untuk dan atas nama Tuhan, itulah milik pusaka. Jadi bagaikan anak lelaki yang hidupnya penuh dengan perjuangan. Maka kalau kita terjemahkan dalam suasana dan konteks hidup pada masa kini, bagi mereka yang berjuang, yang bekerja dan berkarya atas nama Allah, demi nama Allah, itu adalah milik pusaka. Kebahagiaan hidup itu terukur dari banyaknya, besarnya karya-karya hidup orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ini yang sebenarnya menjadi
warisan hidup, menjadi jaminan atas kehidupan. Bagaimana mungkin masa depan itu akan dialami jikalau yang namanya pengandalan akan Tuhan, takut akan Tuhan itu minim sekali. Maka yang terjadi adalah bukan tidak mungkin kesenjangan-kesenjangan sosial di dalam keluarga. Media-media sosial mengatakan, saya baru membaca tadi, dikatakan ada anak yang menyiram air panas kepada ibunya, saking marahnya. Wah, ini anak kalau marah sekarang ini bisa menyakiti, dia tidak tahu bahwa orang tua yang melahirkan atau membesarkannya. Bisa dipastikan mereka adalah generasi yang tidak mengandalkan Tuhan atau hidupnya tidak takut akan Tuhan. Padahal Salomo mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah sumber segala pengetahuan, sumber segala kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sekarang ini hidup di tengah-tengah masa-masa yang sulit dengan adanya pandemi COVID-19. Tidak ada manusia seorang pun yang tidak merasakan. Ya, ada juga yang cuek-cuek ya. Mereka tidak berpikir akan keselamatan. Jadi ya, keselamatan itu urusan masing-masing. Mau pakai masker, mau nggak pakai masker itu urusan masing-masing. Tidaklah. Jikalau kita dapat menyaksikan kehidupan yang berhikmat, maka maskermu menyelamatkan kita semua. Ini contoh kecil sekali di masa-masa sulit ini. Walaupun terjadi paradigma kebiasaan orang berkumpul, orang bersekutu, tapi marilah, walaupun dengan keadaan seperti ini, kita tetap terus menyaksikan hikmat Tuhan itu. Tidak mudah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena masa-masa sulit itu seringkali membangkitkan emosi. Kalau sudah mengalami kebangkitan emosi, maka akan sia-sia. Karena semua itu orientasi kemanusiaan. Kalau orientasi ketuhanan, kita dapat mengendalikan emosi. Kita dapat membangun cinta kasih itu, merawatnya dan memeliharanya. Sehingga generasi kehidupan ini tetap mencintai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetap cinta kasih itu ada dalam warna keluarga. Jadi kalau kita ini mau mengalami masa depan yang sungguh-sungguh berarti, sebenarnya Salomo mengatakan sederhana sekali. Hidup yang menjadi berkat ini adalah pangkal selamat atau jaminan atas keselamatan. Melakukan sesuatu yang berarti bagi yang lain. Ada nyanyian yang populer belakangan ini mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Saya langsung lompat ya. Untuk agar menjadi berkat. Walaupun saya kurang sependapat, seolah-olah menjadi berkat itu kesempatan. Tapi kalau saya tidak mengatakan kesempatan. Karena menjadi berkat itu seharusnya. Bukan mengisi waktu. Seluruh waktu kita ini adalah
menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan sesuatu yang dikontekstualisasikan. Oh, kalau ada orang-orang yang baik-baik maka kita mau jadi berkat. Oh, kalau suasananya menyenangkan kita mau jadi berkat. Tidak seperti itu. Itu berarti memang hidup ini adalah kesempatan di tengah-tengah situasi. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi seantero hidup ini adalah harus menjadi berkat. Kita harus bisa menjadi generasi yang menjadi berkat. Bukan menjadi generasi yang saling mengutuk, saling menjelek-jelekkan, saling mengedepankan siapa diriku. Wah, ini tidak pangkal selamat ini. Sekali lagi saudara, mari. Hidup ini memang boleh berhadapan dengan kesukaran. Tapi kesukaran tidak boleh membatasi kita untuk tetap dapat menyaksikan cinta kasih Allah. Walaupun kesulitan terus-menerus kita hadapi, maka kita harus dapat tetap bukan hanya kata-kata, tapi juga perbuatan. Katakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup. Dan lakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup. Maka itu akan menghantarkan kita kepada masa depan. Itu jauh lebih bernilai dibandingkan dengan saya telah memiliki deposito, saya telah memiliki investasi di beberapa tempat, saya ini sudah mengalami pendidikan tinggi, ya boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi, katakan apa yang Tuhan lakukan. Itu berarti kita harus membaca Alkitab. Karena bagaimana mungkin mengatakan apa yang Tuhan lakukan kalau kita tidak membaca Alkitab. Dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Itu juga sumbernya dari membaca Alkitab. Maka ketika kita menjadi komunitas membaca Alkitab, maka kita akan menjadi generasi yang menjadi berkat. Tuhan menolong dan Tuhan menguatkan kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, sia-sialah usaha orang membangunnya. Karena itu marilah bersyukur pada Tuhanmu. Angkatlah pujian indah dan masyurkan kasih-Nya. Keluarga bahagia, keluarga Allah, hidup dalam cinta kasih, damai dan sejahtera. Karena itu marilah bersyukur pada Tuhanmu. Angkatlah pujian indah dan masyurkan kasih-Nya. Saudara-saudaraku, bagi kita semua orang percaya, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari sekarang kita berdiri. Kita nyatakan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli, maka hendaklah masing-masing dengan hati dan mulutnya mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, mari kita bersama bersatu di dalam doa, menaikkan doa syafaat. Kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah Bapa kami dalam kasih Tuhan. Engkau telah mempersekutukan kami bersama di hari Minggu ini sebagai umat-Mu, GPIB Jemaat Karis. Berkatilah kami semua, baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah. Kami yang tersebar di tempat kediaman kami masing-masing. Namun kami bersatu di dalam persekutuan iman orang-orang percaya, jemaat yang Engkau bangun, Engkau tumbuhkan, Engkau kembangkan sebagai persekutuan GPIB Jemaat Karis di tempat ini. Kami bersyukur di tengah-tengah suasana sukar akibat pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, bahkan bertambah penyebarannya, sehingga menyebabkan kami belum dapat bersekutu di rumah Tuhan. Kami masih beribadah terpisah-pisah, berada di rumah. Namun biarlah Tuhan mengokohkan kehidupan beriman kami. Kami tidak dipatahkan semangatnya oleh karena keadaan pandemi COVID-19 ini. Bangunkanlah iman, harap dan kasih kami kepadamu, untuk kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kami mau menjadi generasi keluarga, generasi orang-orang beriman yang dapat melampaui segala pergumulan hidup ini. Dan kami dapat menyongsong masa depan kami, meyakini jaminan atas kehidupan masa depan kami, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan karena itu, usaha-usaha untuk kami membangun kehidupan bersama, dengan menyertai Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan hidup di dalam Tuhan, dengan takut akan Tuhan, maka kami akan mengalami karya selamat dari Tuhan di sepanjang waktu kehidupan sampai Tuhan menetapkan. Tuhan berkatilah persekutuan pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu di tempat ini. Bagi para presbiter, seluruh fungsionaris pelayanan yang ada, diaken, penatua, pendeta, dan semua pengurus pelayanan kategorial komisi, Engkau memberkati. Juga bagi warga jemaat, Tuhan kiranya menolong mereka yang sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya menolong. Kami mendoakan bagi keluarga atau warga jemaat yang bergumul karena kelemahan tubuhnya. Tuhan mengasihi, Tuhan menolong mereka. Kami doakan secara khusus bagi keluarga Latu Perisa, keluarga Tulung Poluakan, keluarga Perli Kaunang, sektor pelayanan 1, keluarga Kajaratak, keluarga Waleleng Huta Barat, keluarga Gottlieb Siahaan, sektor pelayanan 2, keluarga Watimena Marpau, keluarga Sutrisno, keluarga Istijab Risi, sektor pelayanan 3, keluarga Lewerisa Mantiri, keluarga Sairwona Patola, keluarga Soekarno Duta Wiharja, sektor pelayanan 4. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini, bangkitkanlah kehidupan beriman mereka. Kami juga mendoakan bagi setiap warga yang mengalami
berkat Tuhan dengan ditambahkannya usia mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan, Engkau memberkati mereka semua. Yang berhari ulang tahun pada pekan ini bagi Ibu Cici Suharsi Manca, Ibu Elizabeth Norma Naomi Simbawa, Saudara Jonathan Satria Harsanto, Saudara Arvel Dani Devara, Bapak Sony Aliling, Ibu Jacqueline Patikawa Kaihatu. Tuhan berkati mereka, sambut ungkapan syukur mereka, dan mereka semua ada dalam kehidupan yang mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Mereka yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya, bagi keluarga Gustaf Manatar, Engkau juga memberkatinya. Kami mendoakan juga bagi pelaksanaan program kerja Majelis Jemaat. Walaupun dengan segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19, Tuhan kiranya menolong. Segala usaha-usaha yang dilakukan dalam memenuhi panggilan dan pengutusan bagi jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan kiranya memberkati. Bagi warga jemaat yang sakit, kami mendoakan bagi Bapak Bernardus Geo, Bapak Johar Sebua, Ibu Stella Patirajawane Mambu. Tuhan kiranya menyembuhkan dan menguatkan mereka semua. Kami mendoakan bagi kehidupan bersama kami sebagai jemaat-jemaat GPIB yang berada di Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur, Engkau memberkati dalam setiap pergumulannya. Bagi pergumulan jemaat Taman Harapan, pergumulan jemaat Cawang Baru, Tuhan kiranya menolong. Bagi pergumulan beberapa jemaat yang masih harus mengurus perizinan tempat ibadah, Tuhan kiranya menolong. Termasuk jemaat-Mu GPIB, jemaat Karis di tempat ini, dalam usaha-usaha untuk melegitimasi keberadaan tempat ibadah, Tuhan kiranya memberkati. Bagi GPIB secara sinodal, Tuhan kiranya menolong. Bagi pimpinan gereja Majelis Sinode, maupun bagi sekalian presbiter GPIB di seluruh wilayah pelayanannya. Persidangan sinode yang seyogianya diadakan bulan Oktober yang akan datang, namun masih tertunda, Engkau juga menolong. Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan persidangan sinode ke-21 GPIB. Kami juga mendoakan bagi seluruh pergumulan gereja-gereja-Mu yang ada khususnya di wilayah Pulau Gebang, yang ada di Jakarta Timur, yang ada di kota Jakarta, bahkan di seluruh negeri kami, Tuhan kiranya memberkati. Kami mendoakan bagi masyarakat di sekitar di mana kami ada, Engkau menolong kehidupan bersama kami. Bagi bangsa negara kami, bagi kepala negara, kepala pemerintahan, lembaga tinggi negara, aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan semua mereka yang berhak atas penyelenggaraan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Engkau berkatilah. Bagi wilayah kota Jakarta Timur, bagi kelurahan, kecamatan setempat, Engkau juga memberkati. Kami mendoakan bagi pergumulan bangsa akibat COVID-19. Kami mendoakan agar kiranya satuan tugas yang memperdulikan, mempercepat usaha-usaha penanggulangan, pencegahan, dan pemulihan akibat pandemi COVID-19, Tuhan kiranya menolong. Para medis maupun pelayanan rumah sakit dimanapun berada, Tuhan kiranya menolong. Kami doakan usaha-usaha untuk menemukan obat-obatan dan vaksin agar dapat segera tercipta, terwujud. Kami mendoakan juga bagi mereka yang menjadi korban karena ancaman dan bahaya virus ini. Tuhan kiranya menolong. Keluarga yang berduka karena kehilangan warga anggotanya yang menjadi korban COVID-19. Tuhan hiburkan mereka semua. Dari tempat ini, dari
peribadahan kami. Kami rindu agar supaya pemulihan terjadi atas bangsa negara, atas kehidupan kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah ancaman dan masa-masa yang sulit akibat COVID-19 ini. Kami semua mengalami pembatasan sosial kembali, tidak dapat beribadah. Tuhan kiranya menolong agar supaya kami semua mengalami hikmat dari Tuhan untuk tetap bersuka cita dan bersyukur di tengah-tengah masa sulit ini. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana alam akibat letusan Gunung Merapi, akibat banjir, tanah longsor, maupun oleh karena musibah celaka. Tuhan kiranya menolong, menghiburkan dan menguatkan. Bagi mereka yang mengalami konflik-konflik sosial di berbagai tempat, Tuhan kiranya menolong, menganugerahkan roh kedamaian, sehingga seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kami ada dalam keadaan yang mencintai perdamaian. Inilah doa, harap dan kasih kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mempersekutukan dan mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Amsal 3 ayat 9 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan persembahan penunjang program kerja dan pengadaan alat-alat untuk ibadah live streaming melalui rekening Bank DKI GPIB Karis, atau melalui majelis di masing-masing sektor, atau ke kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum kita memberi persembahan, mari angkat pujian bagi kemuliaan-Nya dari nyanyian Gita Bakti 79 bait yang pertama dan kedua. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau
Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara bergantian. Ya Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok penting pada warta jemaat, mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan pelayanan dan laporan keuangan sepekan serta informasi lainnya sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Ibadah Minggu. Sesuai konferensi pers Gubernur DKI Jakarta tertanggal 9 September 2020, maka diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah Minggu 20 September 2020 secara luring di Gereja Tipar Cakung atau GTC pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan di Gereja GPIB Karis Pulau Gebang Permai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ditiadakan sampai berakhir PSBB DKI Jakarta. Tetapi ibadah online tetap berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan perkawinan. Akan diteguhkan dan diberkati perkawinan dari saudara Jovan Engelbert Herman Sulaiman, sektor pelayanan 1, dengan saudari Catherine Kreitz Mandalika pada hari Sabtu 26 September 2020 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gereja GPIB Jemaat Immanuel Jakarta. Majelis Jemaat GPIB Karis mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Peneguhan sidi dewasa. Akan dilaksanakan peneguhan sidi dewasa pada hari Minggu 27 September 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat bagi 1. Saudari Stella Jolita, 2. Saudara Jensenius Anifeto, sektor pelayanan 4. Pastoral sidi jemaat dilaksanakan pada hari Jumat 18 September 2020 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan syuting video hari Sabtu 19 September 2020 pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Baptisan anak. Akan dilaksanakan baptisan anak pada hari Minggu 27 September 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat bagi Ananda Leoni Angelita Kaja, anak dari keluarga Kaja Tetelepta, sektor pelayanan 2. Penggembalaan baptisan anak dilaksanakan pada hari Jumat 18 September 2020 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan syuting video pada hari Sabtu 19 September 2020 pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pemilihan pengurus ke-6 Pelkat periode 2020-2022. Telah dilaksanakan pemilihan ke-6 Pelkat dan pelayan PAPT pada hari Minggu 13 September 2020. Selamat melayani bagi pengurus ke-6 Pelkat yang terpilih. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati.
Laporan penerimaan tanggal 13 September 2020 sebesar 30.381.000. Apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, dimohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manuel E. Raintung, SSIMM, Ketua Majelis Jemaat GPIB Horeb Jakarta Timur, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu, dan petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudara umat Tuhan, mari sekarang kita berdiri. Kita sebagai persekutuan yang diberkati Tuhan, biarlah kita penuh dengan kesediaan dan kesetiaan untuk memberlakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bangunkanlah generasi untuk menuju masa depan yang penuh harapan, karena kita semua adalah umat yang mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, serta takut akan Tuhan. Kita akan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesediaan dan kesukacitaan memberlakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Di setiap doa dan kerja kita saksikan apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan katakan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera ke dalam hidupmu sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
saudara-saudaraku, kami pelayan firman, Yakub dan Penatua yang bertugas pada ibadah hari ini bersama para pendukung ibadah. Kami menyampaikan selamat hari ini. Tuhan memberkati kita semua.